Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk, berkarya maju terus maju perjuangan demi perjuangan Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 262. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Babu tabari min ahlil bid'ah wal ma'asi. Bab menjelaskan tentang menjauh dari ahli bid'ah dan ahli maksiat. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari wa Muslim ing dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Ngan Abi Burdah bin Abi Musa, kala ngendika sinten Abi Burdah bin Abi Musa. Waja'ala sapa Abu Musa radhiyallahu anhu waja'an ing loro fahusya mongko semaput sapa alaihi Abu Musa. Abu Musa niki sakit sampai semaput. Beliau sakit itu sampai pingsan. Warak suhu utawi sirai Abu Musa iku fi hajri mra'atin ing dalem pangkuane bojo wadon min ahlihi saking bojone Abu Musa. Orang dulu itu kalau sakit terus pingsan itu rata-rata di pangkuan istrinya Nabi Musa ini. Bukan Nabi Musa ya, Abu Musa. Di pangkuan istrinya. Fasahat mongkon jerit-jerit sapa imra'atun bojo min ahli saking imra'atun wong wadon min ahlihi saking bojone Abu Musa. Laloro sampai semaput sampai pingsan itu istrinya jerit-jerit berteriak-teriak. Falam yastati mongko ora kuwasa sapa Abu Musa ayaruda yen to nolak sapa Abu Musa alaiha ing atase imro'ah sayan ing suwiji-wiji. Abu Musa ingin memberikan peringatan kepada istrinya, ndak bisa.
Jangan berteriak-teriak seperti itu, tidak bisa. Mau ngomong seperti itu tidak kuat. Fala ma'afako mongko semangsane wis waras, wis sadar sopo Abu Musa. Ketika Abu Musa sudah mulai sadar dari pingsannya, kala mongko ngucap sinten Abu Musa. Ana bari'un man bari aminhu Rasulullah. Saya memutus hubungan dengan orang yang Rasulullah memutus hubungan. Loh, kan aneh. Abu Musa ini sakit sampai pingsan, dipangku oleh istrinya. Dalam pangkuan istrinya. Istrinya berteriak-teriak. Abu Musa ingin memberikan peringatan, tidak bisa karena sakit-sakit. Sampai hampir pingsan. Setelah mulai sadar, Abu Musa ini ngomong, Ana bari'un man bari aminhu Rasulullah. Saya memutus hubungan dengan orang yang Rasulullah juga memutus hubungan dengannya. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana teman setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bari lebaran sinten Kanjeng Nabi, bari memutus hubungan sapa Kanjeng Nabi minas saliqah. Minas saliqah. Minas saliqati saking wong wadon kang tukang jerit-jerit yen kena musibah. Wal haliqati lan wong wadon kang ngetoki rambut yen kena musibah. Wasyaqatu lan wong wadon kang nyuwek-nyuwek klambi ketika diparingi musibah. Sedih itu boleh, menangis boleh, tapi berteriak-teriak, mencukur-cukur rambut, menjambak-jambak rambut, menyobek-nyobek baju, ketika mendapatkan musibah, keluarganya sakit atau akan meninggal, atau keluarganya meninggal, jarine wong Jawa lengarani petian. Seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dalam keluarga kita ada yang kena musibah mendadak, pingsan, atau mungkin akan meninggal dunia, koma, ataupun sudah meninggal dunia, menangis itu bentuk dari kasih sayang. Dalam satu hadis, Rasul juga pernah menangis ketika wafatnya putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Apa jawabnya Rasul? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak akan pernah disayangi. Orang yang punya kasih sayang itu kalau ditinggal mati salah satu keluarga pasti menangis. Ya menangis saja. Terus menangis biasa. Yang tidak boleh apa? Berteriak-teriak. Oh, gue polos. Seperti itu. Berteriak-teriak. Menjambak-jambak rambut. Mencukur-cukur rambut. Nyobek-nyobek baju. Ginjal-ginjal. Jadi ini wong Jawa. Ginjal-ginjal itu apa? Seperti itu. Loncat-loncat. Nah, jadi hal-hal yang menantang kehendaknya Allah itu paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih boleh, karena itu adalah bentuk dari kasih sayang. Menangis silahkan, tetapi jangan sampai berteriak-teriak, menyobek-nyobek baju, mencukur-cukur rambut, atau apa biasanya menatapkan kepalanya ke tembok,
apa itu namanya, menggeduk-geduk sirah dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti itu diharamkan dalam syariat Islam dan paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihi Muslim yan Yahya bin Ya'mar kala ngendika sinten Yahya bin Ma'mar qultu li ibni Umar radhiyallahu anhuma Aba Abdurrahman innahu teman setuhune kelakuan iku qaddahara teman-teman pun jelas ibalana ing dalam ara-ara kita sapa nasun wong sapa nasun menungso yaqrauna kang padha maca sapa nas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa yas'umuna lan padha nyono sapa nas an ing temen setuhune kelakuan niku lakodara ora ana kuwasa iku maujud wa anal amro lan temen setuhune perkara iku anfun dadi kawitan. Fakola mongko ngendika sinten Ibnu Umar idza laqaita rikalane tetemu sapa sira ulaika ing mengkono-mengkono nas sing maca Quran fa akhbirhum mongko awe khobar sapa sira ing nas ani temen setuhune ingsun iku bariun kang mutus hubungan minhum sangking nas wa annahum lan temen setuhun nas iku baraun pira-pira kang putus hubungan mini sangking ingsun. Kultu anfun niku apa sih? Ai musta'nafun tegese kang amrih dikawiti. Lam yataqaddam kang ora ngajoni bihi kelawan musta'naf apa ilmun ilmu Allah wala qadarun lan ora takdir. Wa kadzabalan goroh sapa ahlu dhalalah ahli keblinger. Bal sabako balik disi apa ilmu Allah ilmuni Allah bijami'il makhlukati kelawan sekabehane pira-pira makhluk. Abdullah bin Umar ini kedatangan tamu namanya Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ma'mar ini curhat kepada Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdurrahman, di mana-mana itu sekarang banyak orang baca Quran. Pinter baca Quran. Di mana-mana. Anak-anak kecil sudah hafal jadi hafid. Hafidoh di mana-mana pondok tahfid dari dulu sudah ada seperti itu. Qaddahara kibalana nasun yaqra'unal Quran. Hari-hari baca Quran, dikit-dikit Quran. Tetapi gak cocok ambele maca Quran bendina itu wa yasumuna annala qadar anla amru anfun. Tapi mereka tidak nyadar, mereka tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi takdir. Mereka tidak mengakui. Banyak orang yang seperti itu. Tiap hari baca Quran, hafal Quran. Tapi untuk mengakui iman kepada takdir itu, mereka tidak mau. Yas'umuna an la qadara wa annal amra anfun. Ya, apa jawab Ibnu Umar? Saya memutus hubungan dengan orang-orang yang ahli baca Quran, tapi tidak percaya dengan takdirnya Allah. Tidak percaya. Sabaka ilmu Allah Ta'ala bijami'il makhlukat. Segala apa yang menjadi perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini adalah sudah di bawah ilmunya Allah. Semua atas kehendak Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi, semua adalah kehendak Allah. Yang belum terjadi, kita memohon yang terbaik kepada Allah dan memohon perlindungan dari perkara yang kurang baik. Bukan terus
Ora nek takdir-takdiran. Wis kabeh karek awake dhewe ndak bisa. Ndak bisa. Semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam adalah iman biqadar. Iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini semua berjalan bukan atas kehendak Allah. Buktinya kita apa bisa memilih lahir menjadi laki-laki atau lahir menjadi perempuan? Kita apa bisa memilih lahir dari rahimnya ibu siapa? Kita apa bisa memilih nanti uang yang kita dapatkan ini menjadi apa? Tidak bisa. Kita hanya bisa berencana. Gajianku bulan ini rencananya mau saya belikan motor. Mau saya belikan ini. Mau saya belikan itu. Tapi ternyata bisa iya, bisa tidak. Hal baru terjadi. Hal yang mendadak terjadi. Ya akhirnya ada saja. Maka seperti itu. Makanya Abdullah bin Umar ketika dilapori oleh Yahya bin Ya'mar. Wahai Abdullah bin Umar, sekarang itu banyak orang-orang suka baca Quran. Tetapi mereka ngomong kalau tidak ada takdir. Semua terserah kita. Kehidupan ini tergantung kita. Mereka lupa bahwa segalanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu mayyasha. Allah akan memberikan rizki berapapun ukurannya kepada hamba yang dia kehendaki. Yahdi mayyasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yakuluhu idza syara'a fi izalati mungkar. Bab menjelaskan tentang ucapan yang diucapkan ketika kita melakukan penolakan kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Bukhari wa Muslim ngan Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ibni Mas'ud. Dakhala mlebet sapa Nabi Kanjeng Nabi Makkah ta ing tanah Mekah yaumal fathi ing dalem yaumal fathi ing dalem dinane kebukae kutha Mekah. Wa haulal Ka'bah lan iku ana kiwa tengene Ka'bah salasu mi'atin utawi 380 lan swidak apane nusuban patunge brahala. Pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian beliau membuka kota Mekah lagi, ternyata di dekat Ka'bah itu Masya Allah sudah berdiri 360 patung sesembahan. Ya Allah. Jadi ketika Makkah itu ditinggal oleh Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian selang beberapa tahun kemudian Rasulullah memfathu Makkah, membuka pintu Makkah. Ternyata ditinggal Rasul itu di kanan kiri Ka'bah itu terdapat salah sumi'atin wasituna 360 nosuk, 360 patung berhala. Faja'ala nulitu mandang sinten Kanjeng Nabi iku yata'unuha nutu'i sapa Kanjeng Nabi ing nusub bi'audin kelawan kayu. Tengkene Kanjeng Nabi patunge watu-watu ditutuki mbek kayu. Tak tok tak tok.
Lah wong kok nyembah patung, digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe. Kan ya lucu. Watu digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe. Lagi padha karo gawe undi-undi sing gawe wedhe itu disembah-sembah dhewe. Karena kang ono apa iku fiyadi ing dalem astone Kanjeng Nabi wa yaqulan ngendika sinten Kanjeng Nabi. Wa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika Rasulullah masuk ke tanah Mekah setelah hijrah, di situ di kanan kiri Ka'bah terdapat 360 patung berhala. Lalu Rasulullah memukul-mukul pakai kayu. Memukul-mukul pakai kayu yang ada di kanannya, di tongkatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucap, Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datanglah kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya batil pasti akan lenyap. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Datanglah kebenaran dan tidak akan sebuah kebatilan. Wa ma yu'id juga tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah terulang dan tidak akan pernah kembali. Makanya setelah itu tidak ada lagi patung berhala di dekat Ka'bah sampai hari ini. Insya Allah nanti sampai hari kiamat. Babu mayakulu mangkana filisanihi fuhsun. Bab tentang ucapan yang diucapkan ketika seseorang lisannya itu mengucap perkara yang buruk. Lisannya kotor, ucapannya kotor. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Majahin wa Ibnu Sunni. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Hudzaifah. Syakautu wadul sapa ingsun ila Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sedang bercerita-cerita, curhat kepada Rasulullah. Daroba lisani ing olone lisanku. Celap-celup jarine wong Tulungagung. Jenengan paham celap-celup napa mboten, Bu? Enten to tiyang niku sing omongane iki celap-celup ngono. Lisane iki elek. Setiap ngomong itu pasti buruk, ada keburukannya. Itu pawaan lisan ngoten iki. Faqala muli ngendika sinten Kanjeng Nabi, "Aina anta minal istighfar?" Aina iku ing dalem endi? Anta utawi sira minal istighfar saking istighfar. Awakmu ndak tahu istighfar toh? Apakah kamu ndak pernah istighfar gitu? Inilah astaghfirullah azza wa jalla kula yaumin mi'ata marrah. Aku, kata Rasul, aku ini sudah Rasulullah. Nabi, Rasul. Aku saja beristighfar kepada Allah sehari itu 100 kali. Maksudnya apa? Orang yang lisannya sering mengucapkan perkara yang buruk, sering mengumpat, sering terpeleset lisan yang tidak baik, itu sebenarnya kurang beristighfar kepada Allah. Apa maksud dari hadis ini? Ucapkan istighfar minimal sehari 100 kali. 100 kali. Astagfirullah minimal gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Darab itu apa? Fuhsul lisan. Darab itu artinya fuhsul lisan. Ucapannya selalu buruk-buruk, gampang
apa namanya, gampang gitu loh. Mengucap jelek itu gampang, kayak latah gitu, latah. Maka yang seperti itu cara mengobatinya adalah perbanyak istighfar. Sampai Rasul bersabda, inilah astaghfirullah azza wa jalla kulla yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah itu sehari, setiap hari itu 100 kali. Inilah kenapa amalan-amalan itu rata-rata istighfar sehari 100 kali, sholawat sehari minimal 100 kali, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali, la haula wa la quwata illa billah 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Banyak itu amalan-amalan 100 kali dari hadis-hadisnya Rasul. Babu mayakuluhu idha asarat dabatuhu. Bab zikir yang diucapkan seseorang ketika kendaraan atau tunggangannya terpeleset. Rawaina yang riwayatake sapa ingsun ki Sunani Abi Darda ngan Abi Malih At-Tabi'i Al-Masyhuri ngan rajulin kala untuk ana sapa ingsun iku radifan Nabi kang bonceng Kanjeng Nabi. Suatu hari saya itu bonceng Kanjeng Nabi. Cara saiki ngono numpak Nmax. Digonceng ambek Nmax, ambek motor. Kanjeng Nabi dibonceng. Sing bonceng jenenge apa namanya? Sahabat ini bonceng. Ada yang mengatakan ini adalah siapa namanya? Anas. Fa'athurat mongko kepleset apa dabatu. Tunggangane Kanjeng Nabi. Loh, berarti bonceng jarane kepleset. Bane tiba lah kepleset. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, tasus setan. Tasus setan. Wah, celaka setan iki dasar. Pakola nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi la takul ta'asas syaiton. Jangan, kamu jangan ngucap ta'asus syaiton. Fa innaka idza qulta dzalika ta'adama hatta yakuna mislal bait wa yaqulu bi quwwati walakin qul bismillah. Kenapa kalau kamu mengucap ta'asus syaitan? Ketika kamu terpeleset dari kendaraanmu, janganlah mengumpat kepada setan. Ojo, ojo kok pisui setan. Lek awakmu kepleset saka kendaraan. Kenapa? Ketika kamu mengucap ta'asas syaitan, cara kene misuh no. Cara kene misuh. Fa innaka idza qulta fa innaka mongko temen sedune sira. Iku idza qulta rikalane ngucap sapa sira zalika ing ucapan ta'asas syaitan. Ta'adoma mongko dadi gedhe sapa setan. Ta'adoma mongko dadi gumedhe sapa setan. Wedi hatta yakuna hingga ono sapa setan iku mislal bait padane omah. Waya kulan ngucap sapa setan bikuwati, aku tambah kuat. Diceluk soalnya. Walakin kulan tetapi ning ngucap sapa sira bismillah. Fa innaka mongko temen sedune sira. Iku ida kultari kalane ngucap sapa sira zalika ing mengkono bismillah tasahara mongko dadi cilik sapa setan. Hatta yakuna hingga ono sapa setan iku mislatu babi padane lalar. Jadi kalau kita naik kendaraan terpeleset dari motor, dari sepeda, maka jangan mengumpat. Ojo misuh. Kalau kita mengumpat, kalau kita misuh, maka setan menjadi kekuatan setan. Menjadi kekuatan setan sehingga setannya itu tambah besar. Tapi apa yang diucapkan? Bismillah. Bismillah yang diucapkan. Ketika motor kita mulai oleng itu, wah bismillah. Itu. Insya Allah nanti diberikan keselamatan. Setan ini malah jauh sampai
seperti lalat. Eleh, wis gak ganggu meneh. Babu bayani annahu yustahabbu likabiril balad idza mata al-wali ayakhtuban nas wa yu'iduhum wa ya'muruhum bisabri wassabat ala ma kanu alaihi. Bab menjelaskan tentang dianjurkan bagi pemuka masyarakat ketika penguasanya meninggal dunia supaya memberitahu kepada manusia dan memberikan peringatan serta memerintahkan untuk sabar dan tetap teguh pendirian. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi hadis sahih al-masyhur fi khutbati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yauma wafatin Nabi, di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulahu wa qaulihi radhiyallahu anhu, dan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Wa rawaina fi sahihin min Jarir bin Abdullah annahu yauma matal Mughirah bin Syu'bah wa kana amiran alal Busrah wa Kufah alal Basrah wal Kufah qama Jarir fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa qala alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah wal waqar wasyakinah hatta ya'tikum amirun fa innama ya'tikum al-ana. Pada suatu hari ketika Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang amir di tanah Basrah dan Kufah. Maka Jarir berdiri, lalu Jarir mengucapkan memuji Allah, alhamdulillah, memuji Allah. Lalu Jarir di situ memberikan peringatan, alaikum bittiqaillah, kalian senantiasalah bertakwa kepada Allah, wahdahu la syarikalah, Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Teruslah kalian tenang, jangan panik sehingga datang lagi amir setelah ini. Jadi ketika kita mendengar berita meninggal, berita apa-apa tentang meninggalnya orang-orang tercinta, jangan panik. Tidak usah pokoknya sabar. Jangan panik, seperti itu. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, pagi hari ini sampai di sini dulu kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sampai jumpa di lain waktu di kajian berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Kita menjadi hamba yang bebas dari neraka, bebas dari segala dosa, dan seperti lahir kembali tanpa dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.